Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran untuk pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kita baca doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, dilanjutkan dengan membacakan sholawat syifa seperti biasa. Kita baca sholawat bareng-bareng ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik, mudah-mudahan berkah sholawat yang tadi kita bacakan, semoga kita semua selalu diberi kemudahan di dalam mencari ilmu dan senantiasa diberikan kesehatan, sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen dulu ya. Barangkali untuk hari ini ada yang tidak masuk, baik itu izin ataupun sakit. Nah, untuk kelas 7 siapa ya? Ramdan ada tidak? Hadir. Sepo Muharram hadir. Mahesa hadir. Sylvia ada? Ya. Samhan ada. Nada ada. Zalfa hadir. Ariel ada? Ada? Oh, ya. Revan hadir. Lalu Sani, Zena hadir. Yumna, Zidan ada? Ada. Ya, selanjutnya Alif ada. Nah, terakhir Samir ada. Ya. Nah, berarti hadir semua ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu, apresiasi ya. Cepat jempol untuk kelas 7. Hari ini kita semua dapat bertemu, bertatap muka, bisa mengikuti pelajaran bersama-sama, tidak ada yang tidak mengikuti. Ditingkatkan lagi ya dan bisa dipertahankan ya untuk kedepannya. Baik. Nah, agar pembelajaran kali ini dapat lebih efektif ya, berjalan lancar dan juga sukses, Ibu mengingatkan kepada kalian semua agar di saat pembelajaran nanti ya di pas materi penjelasan nanti materi, dimohonkan kepada kalian untuk tidak gaduh, tidak berisik, tidak diskusi ya, diskusi tidak, kecuali kalau Ibu instruksikan kalian harus diskusi. Nah, itu apa ya? Tidak boleh diskusi dengan teman, jangan ada yang lirik kanan kiri, fokus, perhatikan ya. Mengerti? Mengerti. Nah, kalau misalkan ada yang melanggar gimana Bu? Nah, seperti biasa ya, kalau ada yang tidak mengikuti aturan tadi, ada konsekuensinya ya, hukumannya kalian maju ke depan, nanti bisa juga. Nanti Ibu akan memberikan soal mengenai itu surah Al-Quran ya, juz amma. Nanti kalian harus hafal satu surah dalam juz 30. Nah, itu tadi nanti akan diinstruksikan oleh Ibu surah apa-apanya ya. Siap? Siap. Baik, terima kasih. Nah, sedikit mengulas nih. Minggu kemarin dalam pembelajaran akidah Arab. Nah,
Ibu sudah menjelaskan nih minggu kemarin. Ada yang masih ingat tidak? Minggu kemarin itu kita mempelajari apa? Ada? Ya, silakan. Kamu, siapa? Zalfa ya? Apa? Minggu kemarin kita menjelaskan apa? Ya, betul. Kemarin kita mempelajari tentang akidah Islam. Kalau minggu lalu Ibu telah menjelaskan pengertian akidah menurut bahasa, menurut istilah, apa itu akidah Islam. Nah, lalu sampai kepada sumber akidah Islam itu apa saja. Nah, itu kan sudah dijelaskan. Nah, sedikit lagi Ibu yang bisa silahkan angkat tangan nih, dari laki-laki nih. Tadi perempuan sudah. Nah, sumber apa saja? Sumber akidah Islam itu apa saja? Ayo sebutkan. Sudah dijelaskan ya minggu kemarin? Ayo, siapa? Ya, Ranggan silakan. Apa saja? Ya, betul. 1. Al-Quran. 2. Hadis, betul? Ya, betul. Terima kasih. Ya, alhamdulillah ya, kalian sudah paham untuk pembelajaran akidah akhlak minggu kemarin, yaitu tentang akidah Islam. Nah, baik. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai iman, Islam, dan juga ihsan. Nah, namun untuk materi kali ini, Ibu akan sampaikan. Nanti materinya akan ditampilkan di depan ya, di layar ya Ibu. Untuk pertemuan kali ini sengaja tidak seperti biasanya agar kalian tidak bosan. Maksudnya kan kalian baca di buku paket dan sebagainya ya, sudah seperti biasa ya Uma. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan materi di depan kalian. Ya, di depan sudah ada yang mengenai materi untuk kali ini, yaitu iman, Islam, dan juga ihsan. Nah, adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini, yang pertama, dapat memahami pengertian iman, Islam, dan juga ihsan. Setelah pembelajaran selesai, kalian semua diharapkan dapat memahami apa saja atau apa pengertian dari iman, apa pengertian dari Islam, dan juga ihsan. Tujuan yang kedua, dapat menyebutkan dalil-dalil yang berhubungan dengan pengertian yang tadi, iman, Islam, dan juga ihsan. Yang terakhir, tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini, kalian dapat memahami hubungan antara iman, Islam, dan juga ihsan. Nah, tapi nih sebelum kita ke materi inti, nah agar kalian dalam memahami atau nanti di dalam menyimak materi lebih fokus lagi dan lebih semangat lagi nih, ada ice breaking. Ice breakingnya apa? Ice breakingnya Ibu, nah langkah-langkahnya kalian buat dulu kelompok. Untuk perempuan 1 kelompok, untuk yang laki-lakinya bisa dibuat 2 kelompok ya, karena lebih banyak laki-laki ya. Silakan buat kelompok, yang laki-laki 2, yang perempuannya 1. Dibuatkan berbanjar ya, berbaris berbanjar ke belakang. Sudah? Ya. Nah, langkah-langkahnya, aturannya nih. Ada kode nanti dari Ibu. Kodenya angka 1, 2, sampai 3. Kita loncat-loncatan ya. Tidak apa-apa, sekalian olahraga. Nah, kalau Ibu bilang 1, kalian loncat kemana? Ke depan. Kalau Ibu bilang 2, kalian loncat kemana? Ke samping. Kalau bilang 3, kalian loncat ke belakang. Ibu ulang ya. 1, loncat depan. 2, loncat ke samping. 3, loncat ke mana? Ke belakang. Paham? Nah, baik. Mulai ya, siap. 1, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1. Ternyata masih ada yang salah. Kenapa Ibu bilang 2 harus ke samping, malah ke mana? Malah ke belakang, harusnya kan ke samping angka 2. Nah, berarti ada yang masih belum fokus ya. Kita ulang lagi. Kita ulang. Usahakan nih, fokuskan ya. Fokus supaya tidak ada yang salah. Nah, kalau nanti misalkan ada yang masih salah, diulang lagi nih. Kalau misalkan sudah pada benar semua, tidak ada yang salah, berarti menandakan kalian sudah fokus. Kita bisa masuk pembelajaran. Baik, ulang 1 kali lagi ya. Jangan ada yang salah. Siap? 1, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Sudah betul semua ya, berarti kalian sudah
fokus. Baik, kita langsung saja kepada materi iman, Islam, dan juga ihsan. Nah, barangkali dari kalian nih sudah ada yang tahu tidak? Nah, kalau misalkan mendengar pasti kalian sudah tidak asing lagi ya dengan kata iman, Islam, dan juga ihsan karena kita sebagai umat Muslim. Tapi kalau ditanya pengertiannya, nah udah ada yang tahu tidak atau ada yang pernah dengar tidak? Yang mendekati tentang iman, Islam, dan juga ihsan. Silahkan, baik dari laki-laki ataupun perempuan, boleh acungkan tangan? Ya boleh. Siapa? Saya Pul ya. Iman apa? Percaya. Islam berserah diri. Ihsan berbuat baik. Baik, terima kasih. Alhamdulillah ya. Sudah benar ya. Namun secara detail nanti Ibu akan jelaskan satu persatu. Kalian perhatikan dan juga fokus ya agar dapat lebih cepat di dalam pemahaman. Baik. Nah, selanjutnya ke pengertian iman, Islam, dan juga ihsan. Nah, pertama iman. Untuk baca silahkan dari laki-laki dulu ya. Perwakilan satu silahkan baca untuk poin yang iman. Silahkan. Baik, sudah. Terima kasih. Ya, iman menurut bahasa adalah bentuk masdar tauhid dari kata amana yu'minu, imanan yang berarti percaya, meyakini, itu iman. Secara istilah, menurut istilah iman adalah al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Ada 3 unsur baru bisa dikatakan iman. Pertama adalah membenarkan dengan hati. Lalu tidak hanya saja membenarkan dengan hati, yang kedua diucapkan dengan lisan. Kalau misalkan hanya diyakini dengan hati saja, tidak diucapkan dengan lisan, itu belum dikatakan iman. Yang terakhir dilaksanakan dengan anggota badan. Jadi harus ada ketiga-tiganya. Meyakini atau membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota tubuh atau anggota badan, perbuatan kita. Itu baru dikatakan seseorang itu beriman. Orang yang beriman disebutnya mukmin. Baik, itu untuk iman. Kedua, pengertian Islam ya dari perempuan bisa dibaca. Silahkan. Bareng-bareng boleh? Ya. Sudah, terima kasih. Nah, Islam menurut bahasa sama ya, bentuk masdar tauhid asal mulanya dari kata aslama yuslimu, islaman yang berarti tunduk, patuh, menyerah diri, dan selamat. Itu secara bahasa. Menurut istilah adalah agama yang mengajarkan agar umat manusia tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua maka harus dilaksanakan. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangnya maka harus kita jauhi. Itu disebut dengan Islam. Yang terakhir, ihsan. Kita baca bareng-bareng ya. Ihsan berasal dari bahasa Arab. Bentuk masdar tauhid sama ya, berasal dari kata ahsana yuhsinu ihsanan yang artinya adalah berbuat baik, berbakti, dan mengabdikan diri. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dilandasi kesadaran dan juga keikhlasan. Itu dikatakan ihsan menurut istilah. Kita mengabdikan diri, kita berbakti. Allah memerintahkan sholat, kita sholat. Dengan kita melaksanakan sholat itu dilandasi dengan ikhlas, dengan kesadaran, tanpa ada paksaan, tanpa ada unsur yang lainnya. Misalkan kita mau sholat, tapi misalkan sholat kita itu ingin apa? Ingin ada dari orang lain itu ada pujian, itu tidak boleh gitu ya. Tetapi kita melaksanakan sholat dengan penuh ikhlas karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu
Islam dan juga ihsan. Nah, dari kalian sudah paham, mengerti? Ada yang masih kurang paham atau masih kurang memahami? Ya, silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Paham semua? Alhamdulillah. Baik, kita lanjut untuk poin yang kedua, yaitu dalil-dalil yang berhubungan dengan iman, Islam, dan ihsan. Apa dalil yang berhubungan dengan iman, yang berhubungan dengan Islam, dan juga ihsan? Pertama, dalil yang berhubungan dengan iman. Firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, kita baca bareng-bareng ya. Ya, laki-laki atau laki-laki dua-dua boleh? Boleh. Satu orang bisa baca? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Nah, untuk artinya boleh kita bareng-bareng ya. Artinya, hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, dalam Al-Quran surah An-Nisa yang tadi sudah disebutkan itu, nah, terdapat rukun iman ya. Rukun iman sudah pada tahu kan? Dulu di waktu SD atau MI sudah dijelaskan atau sudah dipelajari rukun iman, pasti semua sudah tahu ya. Atau yang santri nih, ada yang santri udah ngaji Safinah, nah pasti sudah pada tahu ya rukun iman itu ada berapa? Nah, satu, iman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikat Allah. Tiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Empat, iman kepada utusan Allah. Lima, kepada hari akhir ya, iman kita mempercayai adanya hari akhir. Yang keenam, mempercayai adanya qada dan qadar. Nah, itu untuk dalil iman. Yang kedua, dalil yang berhubungan dengan Islam. Yuk kita sama-sama baca. Ajaran Islam harus diyakini kebenarannya. Allah menjamin kebenaran tersebut sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 3, surah ketiga ya dalam Al-Quran ayat ke-19. Silakan baca Mahesa. Ayo ayatnya. Ya, terima kasih. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Nah, itu surah tersebut adalah dalil yang berhubungan dengan apa? Islam. Terakhir adalah dalil yang berhubungan dengan ihsan. Nah, apabila orang telah menerapkan ihsan atau berbuat baik, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandaskan kesadaran dan juga keikhlasan, orang tersebut itu disebut apa? Muhsin. Nah, hal ini terungkap dalam hadis Rasulullah SAW. Yuk kita baca ya bareng-bareng. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu. Beliau menjawab, kami atau kamu menyembah Allah, an ta'budallah, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia melihatmu. Jadi dalam ihsan itu kita melaksanakan segala sesuatu itu seakan-akan Allah melihat kita. Kalau kita tidak bisa membayangkan bahwasanya Allah itu ada hadir, maka Allah itu melihat kita, selalu melihat kita, selalu menyaksikan apa yang diperbuat oleh kita. Kita sholat, bayangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada di depan kita. Ataupun tidak terbayang pun, tetapi Allah tetap selalu ada, selalu menyaksikan apa yang kita perbuat. Jadi laksanakanlah segala sesuatu dengan ikhlas, penuh kesadaran. Itu yang dikatakan ihsan. Nah, mengenai dalil-dalil yang tadi disebutkan sudah pada paham ya? Sudah mengerti? Ya, bisa dilanjut? Kita lanjut. Nah, yang terakhir, hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Ada hubungannya dari yang tiga yang tadi. Nah, kita baca ya. Bareng-bareng yuk. Hubungan iman, Islam, dan ihsan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya, jika seseorang mengaku berakidah Islam atau jika seseorang mengaku bahwa dia seorang Muslim, maka harus ada tiga unsur yang pokok tadi: iman, Islam,
ihsan di dalam dirinya. Nah, di mana ketiganya itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Jelas ada hubungan iman. Iman menekankan pada akidah dan keyakinan amal batin. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu tauhid. Islam menekankan amal lahir. Nah, ilmu yang membahasnya adalah ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat praktis yang diwajibkan oleh Allah untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin. Yang terakhir, ihsan adalah perwujudan dari iman dan Islam seseorang sekaligus sebagai cermin kadar iman dan Islam seseorang. Nah, rukun ihsan itu berisi tentang pelaksanaan ibadah dengan khusyuk, rendah hati, ikhlas, bisa menghadirkan hati, menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala sehingga merasa selalu dilihat oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Iman menekankan pada akidah, keyakinan amal batin, sedangkan Islam secara lahiriah. Nah, adapun ihsan adalah perwujudan daripada iman dan Islam seseorang. Baik itu untuk hubungan antara iman dan Islam juga ihsan. Itu poin terakhir ya yang dibahas untuk hari ini. Nah, untuk materi sudah Ibu sampaikan semua ya. Nah, ada penugasan secara kelompok ya, bisa diskusi kalian. Coba kalian buat beberapa kelompok ya. Boleh yang perempuan 2 kelompok, yang laki-laki 4 kelompok. Silakan dibuatkan. Sudah? Nah, tugasnya kalian coba pahami materi apa yang telah Ibu sampaikan dari awal sampai akhir mengenai 3 poin yang tadi, mulai dari pengertian, dalil dan juga hubungannya. Kalian diskusikan, pahami. Apabila ada yang kurang paham, silakan kalian diskusikan. Nah, jika misalkan ada pertanyaan yang tidak terjawab, boleh kalian tulis. Nah, minggu depan dari setiap kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusinya, dan apabila ada yang berbentuk pertanyaan, kita boleh jawab bareng-bareng. Ya, silakan. Ya, baik. Sudah? Ya. Disimpan dulu, nanti bisa dikumpulkan untuk hasil diskusinya. Nah, untuk pemaparannya bisa dipresentasikan di minggu depan. Baik, dilanjut. Nah, setelah kita tadi memahami tentang pengertian, dalil dan juga hubungannya, nah sedikit refleksi ya dari Ibu. Siapa yang bisa acungkan tangan? Nah, apa dalil yang berhubungan dengan iman? Coba. Ya, bagus, silakan. Yang pertama tuh tadi, acungkan tangan tuh. Mahesa, silakan. Ya. Terus? Baik, terima kasih. Betul ya? Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, nah itu tadi untuk tugas kelompoknya. Nah, terakhir nih ada tugas mandiri. Silahkan buat resum dari materi yang tadi telah disampaikan. Setelah itu kumpulkan minggu depan. Mengerti? Buat resum dari materi yang tadi yang telah disampaikan mengenai poin-poin yang tadi, lalu kumpulkan minggu depan. Sudah paham? Nah, baik. Dari uraian tadi awal sampai akhir, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Oh, sudah tadi ya. Ya, sudah mengerti berarti ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah untuk pembelajaran mata pelajaran akidah pada pertemuan kali ini dari awal sampai akhir telah tersampaikan. Mudah-mudahan kalian semua dapat mengimplementasikannya dan juga memahaminya. Nah, minggu depan kita akan membahas mengenai sifat-sifat Allah, sifat yang wajib, mustahil dan juga jaiz. Persiapkan boleh dari sekarang ya, bisa sedikit-sedikit ya baca, menggali agar kalian bisa cepat memahaminya ya. Nah,
Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Nah, untuk lebih barokah kita tutup dengan membacakan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf ya apabila banyak kekurangan dan kesalahan dari Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.